folks, saat ini kita berada di Mangkatit dan kita sedang berada di sebuah keramat milik Desa Mangkatit. Ini dia tulisannya, Bajaju kampung. Jadi kampung orang Dayak Ngaju ini, Mangkatit ya. Ini direhab dari tahun 1538 men. 1538 ya, tanggal 20 1538. Jadi ini dari abad 15 men. Tapi ini pernah direhab, dipindah di tahun 1987. Nah ini nama pengantohnya tuh apa nih? Pancan Toho Pacaka. Artinya ini adalah pengantuhu pusaka Dayak ya. Jadi ini penjaga kampung, ini pengantuhunya ya. Oke, sekarang Bapak kita kenalan dulu. Udah lupa kenal duluan. Ya, kenalan dulu. Ini juru damai. Wakil juru kuncinya. Oke. Enggak, itu kok enak itu usaha. Oke, ini kenalan dulu. Ini Abdi namanya. Oke, kalau menceritakan bagaimana Jadi sejarahnya pada zaman dulu kurang tahu juga dari tahun kapan orang mendapatkan beliau ini. Asal usulnya di pinggir sungai. Oke. Di pinggir sungai. Waktu itu ada salah satu orang kampung Mangkatit yang pergi mencari ikan karena pekerjaannya nelayan. Itu mendengar suara rintihan tangisan. Setelah Ini apa sebenarnya bentuknya? ini sebenarnya adalah haluan perahu. Oke. Haluan perahu. Kemudi ya? Bukan, haluannya. Depan. Depan ujung. Jadi setelah mendengar rintihan tangisan itu, dicarilah dari mana asal sumber suaranya. Dicari. Ternyata berasal dari sini. Sumber suara itu. Oke. Dengan orang itu dibawalah kabar ke kampung bahwa mendengar apa yang dia alami pada saat itu, yang dia dengar pada saat itu. Akhirnya orang kampung pun bermufakat mengambil untuk menjadikan keramat. Jadi sampai sekarang keramat pengantuhu ini masih tetap dipakai. Konon orang yang pernah lihat wujud dari beliau ini adalah seorang kakek tua yang mempunyai cucu seorang perempuan kecil pakai tongkat. Jadi beliau itu sering, waktu dulu itu zaman cerita ibu saya waktu kecil, anak-anak kecil yang masih polosan itu sering rombongan jalan, cuma nggak tahu yang ngikutin apa, nggak tahu. Mereka itu ngikutin apa nggak tahu. Pas ditanya katanya ngikutin beliau ini. Kakek pakai tongkat sama cucunya jalan keliling kampung. Oke. Lalu ada cerita yang sama? Kalau cerita yang bersalu itu setelah diritualkan, dibikin tempatnya, dari beliau ini menetes tetesan air. Menetes tetesan air itu dengan orang kampung ditampung dalam suatu wadah, dan ternyata di wadah itu air yang tergenang dari tetesan badan beliau ini menjadi batu. Batunya ada di sini. Nah ini batu. Jadi ini batu yang merupakan tetesan air yang keluar dari pengantuhu ini tadi, ya. Dan dia berubah menjadi batu ini. Oke. Dan juga ada satu cerita bahwa ini pernah dirusak oleh orang yang mempunyai gangguan kejiwaan. Oke. Entah itu tahun berapa, saya kurang tahu juga. Oke. Nah, setelah merusak atau mematah serpihan kayunya, tidak lama setelah itu orang gila itu meninggal. Apa sebab yang jelas? Itu yang saya tahu. Oke.
Jadi ini pernah dirusak oleh orang gila dan orang gila itu tiba-tiba meninggal, ya. Pertanda kain ini adalah kain-kain Oke. orang-orang yang datang berhajat. Oke, ini kainnya ada kuning, ada merah. Iya, Ini adalah pertanda orang yang punya niat hajat di keramat ini. Biasanya yang kuning ini buat orang berobat. Oke. Kalau yang merah biasanya buat orang yang ingin merantau. Oh, oke. Atau kalau misalkan TNI atau polisi, secara sederhananya itu untuk kontak fisik langsung dengan medan pertempuran. Oke. Seperti itu. Jadi yang kuning itu tadi untuk berobat, dan kalau merah itu untuk orang yang merantau atau harus masuk ke medan perang ya, atau ada kontak fisik, ada pertarungan. Jadi ada keistimewaan lain, ada keajaiban yang pernah terjadi di mana lagi? Kalau menurut cerita dulu waktu ada zaman asang, Ya. kalau saya tidak salah ya, Ya. entah asangnya dari mana, kampung ini tidak terlihat. Oke. Kampung ini tidak terlihat karena yang dilihat para asang kayau itu hanya hutan belantara. Ini menurut cerita orang kampung. Ya. Dan diyakini oleh mereka bahwa pengantuhu inilah yang melindungi kampung. Apa ini sering dilakukan orang ritual atau? Nah, kalau itu bisa ditanya sama teman diri yang lebih tepat. Oh iya. Yuk. Kata beliau ini baru-baru ini dalam kurung waktu 1 minggu di sini ada ritual badewa namanya. Badewa ya. Di rumah mereka itu tadi. Untuk apa? Berobat dari kampung, dari Teluk Betung. Oke. Mereka berdewa di sini, acaranya berhajat di sini untuk berobat. Itu yang baru-baru ritual yang dilaksanakan. Kampung Makatik ini sebenarnya dari tahun berapa? Atau memang sudah tidak diketahui? Kurang tahu ya, apalagi kalau seperti saya ini ya generasi awal, bukan generasi awal sih, generasi baru. Generasi baru. Tapi ini dari zaman kerajaan Banjar sudah ada. Ya, kayaknya ada juga kan beberapa versi menyatakan bahwa ini pemberian dari Kesultanan Banjar katanya. Katanya. Tapi kenapa dikeramatkan itu juga kita kurang tahu. Oke. Ini kalau tahu petak kamu tahu jadi ini kalau mau lihat ini kita sudah permisi, kita lihat seperti apa bentuknya. Oke. Ini bentuk pengantuhu yang ada. Ini sebenarnya sebuah haluan kapal. Tadi diceritakan bahwa waktu ditemukan oleh orang kampung terdengar suara tangisan. Kemudian dibawa oleh orang kampung ke Pangkatip ini dan dijadikan keramat atau pengantuhu. Ya, dan suatu ketika juga pernah terjadi keluar air dari pengantuhu ini dan ditampung, airnya berubah menjadi batu, dan inilah tadi batunya. Ya, ada berapa banyak keajaiban, dan konon kata orang penjaganya pengantuhu ini berbentuk kakek tua dan anak kecil perempuan gitu. Dan ini seperti tulis dari tahun 1538. Ini dari zaman kerajaan ya, sangat tua sekali usia pengantuhu ini. Ini bagian haluan depan kapal ya. Dan pernah satu kejadian dicongkel ya sama orang gila, dipatahkan bagian kayu ini, kemudian dia mengalami balas pati, orang bilang, yaitu kematian karena merusak pengantuhu ini. Nah, dan ini tadi kain yang orang pasang tadi inilah bentuk niat hajat orang. Kalau merah biasanya karena orang mau merantau atau ada harus maju ke medan perang ya. Dan kuning itu untuk orang yang berobat. Nah, inilah pengantuhu yang ada di Desa Mangkatip ya. Pengantuhu Pusaka Dayak. Nah, ini masih Pusaka Dayak Bejaju. Oh, jadi ini gabungannya situ ya. Ya. Jadi ini tulisannya adalah pengantuhu
Pusaka Bajaju. Bajaju ini Biaju atau Dayak Ngaju, kampung Dayak Mangkatip. Dari tanggal 20 bulan 11 tahun 1538. Pindahannya Kemudian dipindahkan tahun 1987. awalnya dulu ini kan di hilir. Oke, jadi ini awal keramat ini ada di hilir. Tengah kampung. Iya, tengah-tengah kampung. Jadi inilah kondisi yang ada di keramat Pangantuhu. Ada namanya Pangantuhu ini nggak? Ada. Oh, ada rahasia ya? Ada. Ya, dan itu dirahasiakan. Iya, iya, iya. Dulu. Iya. Oke, Fox, demikian cerita kita di Leo Mangkatip ini tentang keramat Pangantuhu ini. Semoga bermanfaat. Nanti kita akan share tulisannya. Oke, ciao, God bless.